Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Raja Prasetyo dari Politik Teknik Lingkungan 2021, yaitu akan menjelaskan tentang sistem plumbing dapur. Dapur merupakan salah satu ruang penting dalam hidup bangunan, dan sistem plumbing di dapur memegang peranan krusial dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan efisien penggunaan air. Dalam bagian pendahuluan ini, kami akan membahas gambaran umum mengenai sistem plumbing di dapur, mencakup komponen-komponen utama, pentingnya perencanaan yang baik, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan dan pemeliharaannya. Untuk yang kedua, ada pentingnya sistem plumbing yang baik di dapur. Sistem plumbing yang baik di dapur ini sangat penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan efisien penggunaan air. Hal ini memastikan air bersih tersedia untuk keperluan masak, mencuci, dan membersihkan. Sistem plumbing yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti kebocoran, tersumbatnya saluran, dan kontaminasi. Komponen utama sistem plumbing dapur. Untuk yang pertama, ada pipa saluran air. Komponen utama adalah pipa saluran air yang mengalir air bersih ke berbagai titik dapur seperti wastafel, dispenser, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada saluran pembuangan. Saluran pembuangan berfungsi mengalirkan air kotor dan limbah dari dapur menuju saluran utama, menjaga kebersihan dan mencegah penyumbatan. Untuk yang ketiga, ada keran dan keran air. Keran dan keran air ini adalah alat kontrol untuk mengatur aliran air, memastikan pasokan air bersih dan efisien sesuai kebutuhan di dapur. Pemilihan bahan pipa dan aksesoris. Untuk bahan pipa, yaitu pipa yang umum menggunakan untuk sistem plumbing dapur adalah terbuat dari PVC, tembaga, stainless steel. Aksesoris penanaman. Selain pipa, komponen aksesoris penanaman seperti elbow, joint, dan katup. Bahan sambungan. Untuk menyambung pipa dibutuhkan lem, perekat, atau penyambungan yang sesuai dengan jenis pipa yang digunakan. Pertimbangan perawatan. Dalam memilih bahan pipa dan aksesoris, perhatikan juga kemudahan perawatan dan kebersihan agar sistem plumbing dapur tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Perencanaan tata letak sistem plumbing dapur. Untuk yang pertama, identifikasi titik penempatan. 1. Tentukan letak keran, wastafel, dan peralatan lain yang membutuhkan pasokan air. Untuk yang kedua, analisis aliran air. Mempertimbangkan aliran air masuk dan keluar untuk perancangan yang efisien. Untuk yang ketiga, perhitungan kebutuhan. Estimasi jumlah aliran dan tekanan air yang dibutuhkan setiap area. Desain jalur pipa. Rancangan jalur pipa yang mudah diakses untuk pemasangan dan pemeliharaan. Untuk yang kelima, ada pertimbangan estetika. Usaha penempatan pipa yang rapi dan tidak mengganggu tampilan dapur. Instalasi sistem plumbing dapur. Untuk yang pertama, ada persiapan instalasi. Untuk yang kedua, pemasangan pipa. Ketiga, instalasi keran dan aksesoris, penguji sistem, dan finalis dan dokumentasi. Pemeliharaan dan perawatan sistem plumbing dapur. Untuk yang pertama, ada pemeriksaan berkala, pemeriksaan saluran, perbaikan komponen, perawatan berkala. 5. Dokumentasi sistem. Solusi masalah umum pada sistem plumbing dapur. Meskipun sistem plumbing dapur yang dirancang dengan baik dapat berfungsi dengan lancar, terkadang masalah umum masih dapat terjadi. Beberapa solusi dapat menyebabkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain. Untuk yang pertama, penyumbatan saluran pembuangan. Bersihkan saluran pembuangan secara rutin menggunakan cairan pembersih atau clogging untuk mencegah tersumbatnya makanan dan kotoran. Untuk yang kedua, ada kebocoran pipa. Pemeriksaan secara berkala sambungan pipa dan komponen lainnya untuk mengidentifikasi potensi kebocoran. Untuk yang ketiga, ada penurunan tekanan air. Jika terjadi penurunan tekanan air, periksa apakah ada katup dan valve yang menyumbat aliran air. Pertimbangan keamanan dan kebersihan. Untuk yang keamanan, memastikan sistem plumbing dapur dipasang dengan aman, meminimalkan risiko kebocoran, tersandung, atau bahaya lainnya yang dapat membahayakan penghuni. Untuk yang kedua, kebersihan. Perhatikan
higienitas sistem plumbing, termasuk penggunaan bahan yang mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan kontaminasi pada air dan makanan. Kesesuaian standar. Pastikan sistem plumbing dapur memenuhi standar dan regulasi terkait keamanan dan kebersihan seperti SNI untuk memastikan keselamatan dan kualitas air. Kesimpulan dan rekomendasi. Sistem plumbing yang baik dan terawat di dapur sangat penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan efisiensi penggunaan air dengan perancang yang matang, memulihkan pemilihan bahan berkualitas, dan pemeliharaan rutin. Sistem plumbing dapur dapat berfungsi optimal dan tahan lama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.